Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanuar Puji Rahayu. Nomor induk mahasiswa saya 2008 563018. Nomor peserta ulangan saya 2016 99747930. Tempat tanggal lahir saya Magelang 12 Januari 1989. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa bersama terlebih dahulu. Guru minta tolong Mbak Ika. Silakan teman-temannya dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Cukup. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat nggih? Sehat, Bu. Iya, alhamdulillah sehat semuanya, nggih. Di masa pandemi ini jangan lupa anak-anak terus jaga kesehatan, nggih. Oke, Bu Guru akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Nah, sudah ada siapa saja ini yang bergabung pada pembelajaran kita pagi hari ini? Mbak Intan Ida. Ya, Mbak Asia Mutiara Belva. Sudah hadir? Ya. Mas Asfa, Muhammad Asfa Ghazali. Hadir. Mbak Velo. Hadir, Bu. Mas Windu. Hadir, Bu. Mbak Zidni. Hadir, Bu. Ya, Mas Resvian Faris. Halo Mas Faris, sudah hadir nggih? Kemudian ada Oh ya. Hadir. Ya, Mas Faris. Oke, anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, kita menyanyi lagu 17 Agustus dulu ya, karena kemarin kita kan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan RI lah. Hari ini biar kita semangat belajarnya, kita bersama-sama menyanyikan lagu 17 Agustus ya. Anak-anak sudah siap belum? Sudah. Mbak Ita, siap menyanyi dulu nggih? 45 hari Ya, ya. Oke anak-anak, terima kasih sekali nggih. Nah, harusnya udah lebih semangat lagi nggih untuk belajar. Oke anak-anak, perlu tidak bosan-bosan selalu mengingatkan kepada anak-anak untuk selalu menyediakan waktu di rumah untuk membaca nggih. Anak-anak harus rajin membaca nggih. Boleh membaca bebas buku apapun. Yang penting anak-anak setiap hari harus menyediakan waktu untuk membaca nggih. Oke anak-anak. Pada pertemuan kemarin, pembelajaran sebelumnya, kita kan sudah belajar tentang macam-macam ekosistem nggih. Ada ekosistem apa saja anak-anak? Ekosistem sawah, iya banyak sekali. Nah, hari ini kita akan belajar melanjutkan materi kemarin, nggih. Ini kita akan belajar tentang hubungan antar makhluk hidup dalam sebuah ekosistem, nggih. Untuk mupel bahasa Indonesianya kita juga akan belajar tentang pokok pikiran dan pikiran utama dalam sebuah bacaan. Kenapa kita mempelajari tentang ekosistem, Guru? Ayo, siapa yang tahu?
dengan kita mempelajari hubungan antar dalam sebuah ekosistem, itu kita nanti bisa menjaga keseimbangan ekosistem, ya anak-anak, ya. Kita hari ini akan belajar tema 5 tentang ekosistem. Subtema yang kedua yaitu hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Akan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya anak-anak, yaitu dengan kegiatan membaca atau teks non-fiksi, nanti anak-anak diharapkan bisa mendeteksi kalimat utama dari sebuah bacaan, ya, tentang rantai makanan dengan benar. Kemudian nanti anak-anak juga diharapkan setelah belajar hari ini bisa merinci pokok pikiran dari sebuah bacaan dengan benar. Kemudian setelah mengamati video yang Bu Guru tayangkan nanti, anak-anak diharapkan mampu menyimpulkan, ya, pengertian rantai makanan dengan benar. Kemudian juga nanti anak-anak diharapkan mampu menguraikan komponen-komponen rantai makanan dengan benar. Nah, ini artikelnya sudah nampak belum anak-anak di layar? Sudah. Nah, Bu Guru minta tolong siapa ya yang akan membacakan artikelnya? Saya Bu, Nusantara petugas kesulitan padamkan kebakaran hutan di perbukitan Danau Toba musim kemarau. Petugas kesulitan padamkan kebakaran hutan di perbukitan Danau Toba. Puluhan hektar hutan dan lahan terbakar di perbukitan. Namun sebagian besar area yang terbakar tidak bisa dijangkau kendaraan karena lahan terjal dengan kemiringan 70-80 derajat. Petugas pun harus berjalan menyusuri perbukitan agar bisa menjangkau area kebakaran. Ya, terima kasih Mbak Ika. Ya, anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan Mbak Intan Ika yang membacakan sebuah artikel, ya, yang Guru kutip dari Kompas, ya. Nah, artikel yang tadi sudah dibacakan Mbak Intan Ika, kira-kira informasi apa yang anak-anak dapatkan? Ada apa di artikel tadi, ya? Kebakaran hutan. Oh, nggih, tentang kebakaran hutan. Oke, ada yang sudah masuk. Tentang kebakaran hutan. Di mana tadi terjadinya kebakaran hutan, nggih? Danau. Danau Toba. Iya, perbukitan Danau Toba. Nah, di hutan itu ada ekosistem hutan. Ada hewan-hewannya yang tinggal di sana. Nah, kira-kira dampak kebakaran hutan yang terjadi di perbukitan Danau Toba terhadap ekosistem yang ada di sana bagaimana, nggih? Ada yang tahu? Nah, kalau hutannya terbakar, rumputnya terbakar, pohon-pohonnya terbakar, kira-kira hewan pemakan tumbuhannya di sana akan kehilangan makanannya tidak, anak? Kehilangan. Iya. Nah, kalau hewan pemakan tumbuhannya di sana saja kekurangan makanan, berarti lama-lama mereka akan mati. Padahal mereka sebagai konsumen tingkat 1 juga nanti lama-lama akan menjadi mati juga. Nah, nanti dampaknya juga akan berakibat pada hewan pemakan daging, ya, akan berdampak kepada konsumen yang kedua. Begitu seterusnya dengan konsumen ketiga juga akan kekurangan makanan, maka ekosistem di sana akan menjadi mati. Lebih jelasnya kita akan belajar tema 5, nggih, tentang hubungan antar makhluk hidup dalam sebuah ekosistem di pembelajaran 1. Sebelumnya Bu Guru akan membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok dulu. Kelompoknya seperti pembelajaran yang kemarin. Anak-anak masih ingat ya dengan kelompoknya, nggih? Oh, nggih, masih. Oke. Nanti anak-anak berdiskusi dengan kelompoknya lalu tentang bacaan yang akan Bu Guru tampilkan ini. Nah, sudah lihat belum anak-anak? Sudah. Nah, ini adalah sebuah teks bacaan non-fiksi
tentang rantai makanan. Nah, buku ingin anak-anak bergantian membaca teks ini. Tadi Mbak Intan Ika sudah, Mas Asfa juga sudah. Sekarang Bu Guru ingin gantian, Mbak Velo, Bu Guru minta tolong dibacakan untuk paragraf satunya satu dan keduanya. Silakan Mbak Velo. Oke. Kemudian tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Rangkainya membusuk, diurai oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah, membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya. Untuk paragraf selanjutnya, Guru minta tolong Mbak Asya dibacakan. Silakan Asya untuk paragraf yang kedua. Di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam Air. konsumen satu adalah zooplankton. Mbak Nesya, silakan Mbak Nesya untuk membacakan paragraf yang selanjutnya. Urutan berisiko makan dan dimakan di atas imbang dan lancar. Jika seluruh komponen tersebut ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri pada jamur. Nah, terima kasih Mas Gilang sudah membacakan paragraf terakhir. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mempelajari teks bacaan non-fiksi yang berjudul apa anak-anak? Rantai makanan. Rantai makanan. Rantai makanan itu apa ya anak-anak? Peristiwa makan dan Oh ya, pintar sekali Mas Asfa. Peristiwa makan dan dimakan atau perjalanan makan dan dimakan. Kegiatan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Di situ kan ada gambarnya. Oh, ada tumbuhan atau padi. Kemudian dimakan oleh siapa anak-anak? Tikus. Kemudian tikusnya dimakan oleh siapa anak? Ular. Ularnya kemudian dimakan oleh Elang. Setelah beberapa waktu burung elangnya kan juga mati, Nah, bangkainya burung elang itu membusuk, kemudian diuraikan oleh makhluk hidup yang namanya pengurai, anak-anak. Pengurai itu mikroorganisme, yang bercampur dengan tanah membentuk humus. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang kalimat utama, anak-anak, Nah, yang paragraf pertama coba anak-anak diskusikan. Coba yang merupakan kalimat utamanya yang mana ini? Ada di kalimat pertama, ada di awal paragraf. Untuk paragraf kedua ya. Kalimat utamanya apa anak-anak? di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Benar sekali Mas Asfa, Kemudian untuk yang paragraf ketiga, kalimat utamanya apa anak-anak? Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Pintar sekali. Kan anak-anak berarti anak-anak sudah bisa menentukan kalimat utama dari masing-masing paragraf yang ada dalam bacaan non-fiksi tersebut. Nah, anak-anak tahu tidak, dalam setiap kalimat utama, dari kalimat utama tadi, masing-masing paragraf tadi itu terdapat yang namanya pokok pikiran. Kalau pokok pikiran itu adalah inti, masalah yang
dalam kalimat utama tersebut, inti yang terkandung dalam paragraf tersebut, itu namanya pokok pikiran ya anak-anak. Nah, jadi tugasnya yang pertama untuk LKPD yang pertama, anak-anak berdiskusi melalui WA group dengan teman-teman kelompoknya untuk mengidentifikasi pokok pikiran dari masing-masing paragraf. Untuk lembar LKPD-nya kemarin sudah Bu Guru bagikan di WA group nggih. Bu Guru beri waktu anak-anak untuk berdiskusi. Nah, silakan berdiskusi dengan teman-temannya di WA group. Bu Guru sambil memantau WA group. Anak-anak bisa melihat di WA group nggih lembar LKPD-nya. Bisa cek di WA group. Sudah selesai semuanya? Sudah. Sudah. Kelompoknya siapa ya yang sudah selesai? Saya Asfa Farid. Oh, Mas Asfa sudah selesai sama Mas Faiz. Mbak Velo, kelompok Mbak Velo, Mbak Zidni, Mbak Nesya sudah selesai? Sudah. Nanti kita akan presentasikan hasil diskusi kalian, nggih. Tapi sekarang kita akan melihat sebuah video dulu anak-anak. Silakan anak-anak cermati video berikut ini, nggih. Amati video berikut ini. Nah, amati video berikut ini. Sekali suasana hari ini, dan kelihatannya daunan di sini cukup hijau dan besar. Sepertinya terdengar suara cantik dari arah sana. Aku akan mencarinya. Itu dia. Kutangkap aku. Hap. Asik, udah sarapan. Tinggal menuju daratan. Lumayan, cuma kata kecil. Biasanya sering ada ular. Oke anak-anak, bagaimana filmnya, videonya tadi? Menarik tidak? Menarik. Menarik. Mbak Intan sambil senyum-senyum ya lihat ceritanya. Nah, tadi di dalam video tadi ada hewan apa saja ya tadi ya? Kata, ular, elang. Ya. Oke. Nah, tadi yang memakan rumput, yang memakan daun tadi siapa nggih? Belalang. Kemudian belalang tadi dimakan oleh siapa nggih di video tadi? Kata. Lalu katanya dimakan oleh Ular. ular. Kemudian ularnya tadi dimakan lagi oleh siapa? Elang. Sampai elangnya mati, kemudian membusuk diuraikan oleh pengurai nggih di tanah. Nah, anak-anak, dari video tadi anak-anak bisa menyimpulkan pengertian rantai makanan, nggih. Yang rantai makanan tadi apa anak-anak kalau kita simpulkan dari video tadi? Peristiwa atau kegiatan makan dan dimakan antar makhluk hidup. Anak-anak sekarang sudah lebih jelas tentang rantai makanan? Sudah jelas. Ada yang ingin ditanyakan dulu?
Tidak. Tidak. Oke, Bu Guru masih punya video satu lagi anak-anak. Anak-anak mau tidak melihat film lagi, melihat video lagi? Mau. Oh, semangat sekali Mbak Intanika ya kalau nonton film ya. Filmnya menarik ya. Semangat ya untuk belajarnya. Tapi biar lebih semangat lagi kita tepuk semangat dulu anak-anak. Biar tidak ini kameranya yang masih mati punyanya Mas Gilang, Mbak Zidni. Ini dimatikan apa karena sinyalnya ini? Wajahnya kok tidak kelihatan ini. Oke. Kita tepuk semangat dulu ya biar tambah semangat. Sudah siap anak-anak? Sudah. Semangat. Semangat. Ya, harus semangat. Iya, harus selalu semangat anak-anak. Oke, kita lihat video berikutnya. Rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga pengurai. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai rantai makanan. Inilah disebut dengan jaring-jaring makan. Mari perhatikan gambar berikut ini. Tanaman padi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ulat. Sementara itu ulat dan belalang juga memakan tanaman lain. Kemudian ulat dan belalang akan dimakan oleh ayam. Tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang. Belalang dan ulat akan dimakan oleh katak. Kemudian ayam juga akan dimakan oleh ular. Selain ular, ayam juga akan dimakan oleh burung elang. Inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berkesinambungan. Oke anak-anak. Nah, tadi kita sudah menonton sebuah video lagi ya anak-anak ya. Tadi di video tadi kita bisa menguraikan tadi di video tadi komponen-komponen dari rantai makanan. Komponen-komponen dari rantai makanan tadi ada apa saja dalam Produsen. Oh, pintar produsen. Nah, lagi selain produsen, konsumen. Ada konsumen 1, kemudian konsumen 2, konsumen 3, dan seterusnya. Ada konsumen. Kemudian ada juga yang namanya dekomposer atau apa anak-anak tadi? Pengurai, ada dekomposer atau pengurai. Nah, itu adalah komponen-komponen dalam rantai makanan. Sudah paham tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Sudah Paham, sudah lebih paham lagi. Oke anak-anak, kalau sudah paham, Bu Guru mau ice breaking dulu sebelum kita lanjut ke lembar kerja yang kedua. Silakan anak-anak lihat di layar kalian. Kita ice breaking dulu biar anak-anak tidak ngantuk, tidak tegang, tidak capek. Kita mau bermain warna dulu anak-anak.
tugas anak-anak yaitu menyebutkan warnanya. Bukan tulisannya ya anak-anak ya, yang kalian sebutkan adalah warnanya. Ini warna apa anak-anak? Putih. Pinter. Putih. Ini warna apa anak-anak? Warna apa? Hitam. Sekarang warna berikutnya yang kompak menjawab. Ini warna apa anak-anak? Hijau. Oh, sama semuanya biru. Kalau ini warna apa persegi panjangnya? Kuning. Sekarang warna apa? Hijau. Pinter. Sekarang warna apa? Biru. Biru. Sekarang warna apa anak-anak? Kuning. Lanjut, yang terakhir warna Hijau. hijau. Oke, berarti anak-anak semuanya masih konsentrasi. Oke, anak-anak, itu hanya selingan saja, nggih. Sekarang kita lanjut ke lembar kerja yang kedua. Anak-anak di lembar kerja yang kedua itu membuat sebuah rantai makanan, boleh rantai makanan ekosistem sawah, kebun ataupun laut. Kemarin kan anak-anak sudah Bu Guru minta untuk mencari gambar-gambar nggih anak-anak nggih? Gambar-gambar hewan dan tumbuhan yang nanti akan kita gunakan untuk membentuk sebuah rantai makanan. Sekarang tugas anak-anak adalah berdiskusi dengan teman kelompoknya melalui WA group, nggih? Ah, nggih. Bu, saya bergabung sama bilang Bu, soalnya baterai HP-nya habis. Jangan lupa jaga jarak dan pakai masker ya, Mbak Intanika ya. Tetap protokol kesehatannya nggih kita perhatikan. Oke, jadi anak-anak di sini berdiskusi nggih dengan teman kelompoknya untuk membentuk sebuah rantai makanan ya dengan menempel gambar-gambar yang kemarin sudah ada anak-anak buat. Nggih, boleh di selembar buku atau selembar kertas. Kemudian jangan lupa anak-anak beri keterangan dari setiap komponen rantai makanannya. Ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Oke, silakan Bu Guru beri waktu anak-anak untuk membuat sebuah rantai makanannya. Silakan dipotong, dilem, kemudian diberi keterangan. Oke, selamat bekerja anak-anak. Bu Guru memantau diskusi kalian di WA Group. Jangan ragu-ragu untuk bertanya yang ada kesulitan, nggih. Oke anak-anak, kita mulai untuk presentasi LKPD yang pertama, nggih. Oke. Untuk yang mau presentasi terlebih dahulu, kelompoknya siapa ini? Mas, silakan Mas Asfa. Untuk ide pokok paragraf 1 hasil diskusinya Mas Asfa apa, nggih? Paragraf 1, padi, tikus, ular, burung elang. Bener nggak, Bu? Oh, yang disebutkan Mas Asfa, padi, tikus, ular, itu kan komponen dari rantai makanan yang ada di sawah. Oke? Jadi ide pokoknya untuk Mas Asfa, untuk paragraf 1, kelompok yang lain juga itu terdapat 5 komponen yang berperan dalam rantai makanan di ekosistem sawah, yaitu padi, tikus, ular, elang, dan pengurai. Jadi inti atau ide pokoknya dari paragraf 1 itu anak-anak, yang masih belum betul bisa dibetulkan dulu. Silakan beri tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Asfa dan Mas Faris, nggih. Terima kasih nggih Mas Asfa sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, untuk yang kedua, Bu Guru ambil sekarang yang Putri. Paragraf pertama, padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular kemudian dimakan oleh burung elang. Oke. Terus paragraf kedua,
di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Paragraf ketiga, urutan peristiwa makan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Paragraf keempat, pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Oke. Oke anak-anak, kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Intan Ika dan Mas Gilang ya, yang sudah membacakan hasil diskusinya. Nah, sudah dilengkapi? Punya anak-anak semuanya? Sudah. Ya, oke anak-anak, kita lanjut untuk lembar kerja yang kedua. Oke, siapa yang mau mempresentasikan lembar kerja yang kedua? Silakan Mbak Velo untuk mempresentasikan hasil rantai makanan yang sudah dibuat kelompoknya. Oke. Itu yang Mbak Velo buat rantai makanan ekosistem sawah. Betul tidak? Iya. Oh iya. Silakan bisa dipresentasikan Mbak Velo. Tadi sebagai produsen dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular sebagai konsumen tingkat 2. Dan ular dimakan oleh elang sebagai konsumen tingkat 3. Lalu elang kemudian membusuk dan diserap oleh jamur. Oke, terima kasih Mbak Velo sudah mempresentasikan hasil lembar kerja yang keduanya. Selanjutnya siapa yang akan mempresentasikan hasil lembar kerja yang kedua? Oke, silahkan Mbak Intan Ika. Ditunjukkan ke kamera dulu, Dok. Ya. Oh, yang Mbak Intan Ika buat ini rantai makanan di ekosistem laut ya? Ya, Bu. Oke, silakan dijelaskan, dipresentasikan Mbak Intan Ika. Fitoplankton sebagai produsen, fitoplankton dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil sebagai konsumen satu. Ikan kecil dimakan oleh ikan besar. Ikan besar konsumen kedua. Ikan besar dimakan ikan hiu. Ikan hiu konsumen ketiga. Ikan hiu mati dan membusuk diuraikan bakteri sebagai Oke. Ya, terima kasih Mbak Intan Ika dan Mas Gilang untuk hasil LKPD keduanya yang sudah dipresentasikan. Ya, oke anak-anak, sudah semakin jelas nggih tentang rantai makanan, tentang komponen-komponen yang ada dalam rantai makanan? Sudah. Ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Tidak. Ya, oke. Kalau sudah jelas, sekarang Bu Guru mau cek coba sudah benar-benar jelas atau belum ini tentang rantai makanan. Oke, kita mau menjodohkan antara gambar yang Bu Guru punya dengan kartu kalian. Silakan disiapkan kartunya. Oke, kita mulai. 1, perhatikan layar. Gambar yang Bu Guru punya apa? 2, 3. Silakan ambil kartu kalian, tunjukkan ke layar. Belum dengan gambar Bu Guru. Punya Mbak Nesya konsumen 1. Punya Mbak Asya konsumen 1. Oke, benar sekali anak nggih. Jadi gambar Bu Guru ini kan gambar apa anak-anak? belalang. Belalang, jodohnya dengan kartu kalian konsumen tingkat 1, betul. Kita lanjut ke gambar kedua. Siap-siap kartunya dikeluarkan. Bu Guru punya konsumen ketiga. gambar yang kedua. Ayo keluarkan kartu kalian. Ya, konsumen berapa itu? 2 ya? Konsumen 2. Mas berarti
anak sudah jelas semua, sudah paham semua dengan materi kita pada pagi hari ini, ya anak-anak ya. Oke, anak-anak, Bu Guru akan mengirimkan tugas evaluasi pembelajaran kita hari ini melalui Google Form yang linknya Bu Guru share di WA Group. Jadi anak-anak setelah ini bisa mengecek link Google Form yang Bu Guru bagikan di WA Group untuk mengerjakan evaluasi. Ada yang ingin ditanyakan dulu anak-anak? Tidak. Tidak, oke. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, coba kita simpulkan dulu kegiatan kita selama hari ini. Tadi pagi kita sudah belajar apa saja anak-anak? Selain belajar pikiran utama, pokok pikiran, terus sudah belajar tentang materi makanan, kemudian juga jaring makanan. Oke, kita sudah menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pengalaman apa yang anak-anak rasakan? Materinya menarik tidak anak untuk pembelajaran kita hari ini? Menarik. Oke. Materi apa yang dirasa sulit anak-anak? Oke anak-anak. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar melanjutkan untuk subtema kedua yang pembelajaran kedua. Oke, Bu Guru minta tolong untuk Mbak Asya memimpin doa sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, nggih. Silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Cukup. Oke, terima kasih Mbak Asya. Oke anak-anak, jangan lupa nggih untuk terus selalu belajar, terus percaya diri, kreatif dan bertanggung jawab di rumah nggih. Bu Guru akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak.